kasih-kasihin ke tetangga, kok tetangga suka dan jadi minta lagi gitu. Terus kayak ya udah kalau minta lagi mendingan kita jual aja sekalian. Itu tetangga nggak tahu diri kayaknya minta ya. Anak muda tuh mungkin menang ilmu tapi orang tua menang pengalaman. Tapi artis ada nggak sih yang ngehubungin kamu kayak minta makan gratis gitu? Ada Kan? ada bisa malam-malam tiba-tiba diketok, Kak kok omset turun kayak gitu. Serius ini? Iya. Now you are listening to The Spice Guy. Hello, welcome back with me, The Spice Guy. Hari ini aku kedatangan tamu, seorang wanita cantik, ya. Jadi kita podcastnya hari ini harus lebih semangat. Kenapa? Karena ini orang pinter banget gitu ya. Tadi ngobrol-ngobrol nanya soal IPK, terus dia kuliah di mana, ini pinter banget. Dan ternyata dia juga bikin usaha yang namanya juga unik dan relate sama masyarakat Indonesia, yaitu pakai tangan. Welcome Aufa, selamat datang di podcastnya The Spice Guy. Kamu namanya Alisa Aufa Rizkika ya? Rizkika. Oh, rezekinya banyak makanya ya. Nama adalah doa. Ya, tapi kenapa maunya dipanggilnya Aufa? Panggilan dari mama aja sih waktu Panggilan itu. mama dari itu ya. Kamu tahu kan kalau sebenarnya kalau di luar negeri itu kan yang prinsip first name last name gitu. Iya tahu. Iya kan? Iya. Jadi kayak aku juga kalau di luar panggilnya Ahmad gitu kan. Padahal kalau di sini panggilnya Fatih gitu. Jadi first name last name iya beda sih. Oke, anyway kita akan panggil kamu sebagai Aufa. Aufa, kamu tinggal di mana sih? Aku di Depok. Tinggal di Depok. Nah, si pakai tangan ini aku cek ada berapa cabang? Ada 5. Ada 5 cabang. Itu di daerah Depok semua atau gimana? Di Jabodetabek, di Depok, di BSD, Hankam Bekasi, Kota Wisata sama Cibinong. Oh, kayaknya kamu masih main agak di selatan Jakarta, daerah betul. area situ ya. Betul. Oke. Aufa, kalau boleh tahu nih, range aja nih kalau kamu nggak mau nge-spill ya. Range umur kamu tuh berapa sih? Kamu masih muda kan? Aku Gen Z. Gen Z ya? Gen Z Oke. aku 24 tahun. 24 tahun, lihat. 24 tahun udah bikin usaha dan kamu benar-benar sendiri di sini. Iya. Sendiri. Mulai usaha sejak kapan? 2020. 2020, berarti kamu 4 tahun yang lalu ya? Iya. Berarti kamu umur 20 tahun Betul. udah umur bikin usaha pakai tangan ini? Betul. Oke. Kenapa namanya pakai tangan? Jadi waktu itu aku tuh ngefans banget sama Kak Alisa Hawadi namanya, yang partnernya Button Scarf. Oke. Mereka bikin bisnis namanya Benang Jarum. Benang Jarum. Waktu itu aku mau ngasih namanya sebenarnya sendok garpu, tapi kalau sendok garpu tiap kali bikin makanan kita harus nyediain sendok garpu kan. Yes. Biar kita irit di makanannya juga, makanya kita kasih pakai tangan karena kita nggak perlu kasih. Oh, ada pelit ternyata ya. Sedikit kan supaya hemat gitu. Oke. Tapi terus kita coba analisis juga, ternyata kan kebanyakan orang Indonesia makannya masih menggunakan tangan, pakai tangan ya langsung. Jadinya kita cari brand yang diinget lah sama masyarakat. Ini udah daftarin Haki gitu? Sudah. Oke, berapa kelas kalau boleh tahu? 3 kelas. 3 kelas sementara ini. Nggak semua orang ngerti loh soal kelas. Betul. Boleh jelasin apa itu kelas? Karena orang mikirnya daftar Haki selesai. Oh enggak, belum selesai. Ada beberapa kelas lagi yang relate yang harus kita daftarin. Boleh jelasin? Jadi kalau kelas itu kan kedaftar sesuai dengan jenis makanannya. Ada yang restoran, ada yang frozen, ada yang snack, macam-macam. Nah, nanti kita daftar kebetulan di frozen, restoran, sama snack. Nah, jadinya kalau orang lain nanti pakai nama tersebut di jenis itu udah nggak bisa lagi karena udah kita lock gitu. Karena beberapa kali juga karena namanya cukup umum, ada nih brand lain yang pakai tagline makan pakai tangan aja, kita tuh karena imbas di sosial medianya karena kita jadi ketutup namanya gitu. Bukannya naik malah ketutup karena mungkin Instagram ngelihatnya terlalu ramai seperti itu. Itu ngaruh ya? Shadow ban lah ya, semacam itu ngaruh. Waktu itu kena banget soalnya. Bentar. Boleh jelasin bagian itu? Kita kan lagi ngomongin Haki nih ceritanya nih. Kelas. Terus tiba-tiba kamu ngejelasin satu aspek baru yang yang menarik nih. Boleh jelasin nggak? Jadi kalau ketika memberikan nama itu memang bagus kalau namanya umum dan mudah diingat. Betul. Dan unik. Tapi nggak lupa ini mungkin tips pelajaran dari diri aku sendiri ketika kita bikin brand ini, karena namanya terlalu umum. Ketika ada orang lain yang menggunakan tagline makan pakai tangan, kita ketika mereka brandingnya tinggi banget, kita malah ketutup. Ketiban. Jadi pada saat proses campaignnya mereka itu kita malah
malah turun omsetnya dan viewers segala macam turun semua. Itu lebih ke slogan ya berarti ya. Betul. Jadi kalau ada pakai slogan itu kena juga tuh. Betul. Dan kita kan tidak mendaftarkan pakai tangan untuk slogan ya memang. Kamu daftarnya merek. Kita daftarnya merek untuk jenis makanan. Akhirnya mungkin ada orang ketika mau menggunakan itu sebagai slogan masih bisa. Itu juga tips penting. Mau sebesar apa brandnya, jangkauan bisnisnya. Jadi harus didaftarin semua kalau bisa. Oke, kalau slogan tuh masuknya kemana sih pas pendaftaran, ke merek atau ke paten atau ke apa ya? Brand campaign mungkin ada lagi sih ya. Kalau detailnya ada semua kok di websitenya Haki itu. Kamu umur 20 tahun tuh kayak aku mau bisnis gitu. Atau disuruh orang tua bisnis gitu. Sebenarnya gimana? Jadi waktu itu kan pandemi terus kan waktu itu benar, 2020 lagi COVID. Iya. Terus di rumah sering masak, terus kita nyoba resep keluarga. Terus akhirnya kita coba kasihin ke tetangga, kok tetangga suka dan jadi minta lagi gitu. Terus kayak ya udah kalau minta lagi mendingan kita jual aja sekalian. Itu tetangga nggak tahu diri kayaknya minta ya. Tetanggaku baik-baik kok. Oh baik-baik ya. Ini minta apa mau bayar gitu ceritanya? Awalnya jadi kalau misalnya ada acara, coba support lagi. Ketika ngelihat demand-nya sudah ada, jadinya berarti ada kelompok demand lain yang sejenis nih sama tetanggaku tadi. Iya, Jadi kita coba. Itu sampai ke 5 cabang itu butuh waktu berapa lama? Kurang lebih 3 tahun. 3,5 tahun. 3,5 tahun kamu sampai di tahun pertama berapa cabang? Tahun pertama 1. Tahun kedua? Tahun kedua 3. Tahun kedua 3. Udah mulai tuh ya, gitu. 3,5 menuju 4, 5. Nah berarti tahun ini ada mau buka cabang lagi mungkin? Insya Allah lagi bangun persiapan buat dine-in juga gitu. Karena demand-nya udah ada nih buat konsep dine-in. Selama ini bukan dine-in? Bukan, sekarang bentuknya kayak cloud kitchen. Oke. Jadi ini kalau kita datang ke cabang-cabang itu kita nggak bisa nggak bisa makan di situ ya? Belum bisa makan. Nggak dikasih kursi gitu mungkin di depan? Buat Gojek. Buat driver. Oke. Dari hasil riset timku gitu ya, bilang, Pak ini orang pinter banget gitu. IPK kamu berapa? Alhamdulillah 3,8. 3,8 di? SBM ITB. Jurusan? Kewirausahaan. Berarti secara bisnis harusnya ilmunya udah oke nih ya. Gitu. Sekarang lagi melanjutkan kuliah lagi? Ya, yang kewirausahaan itu di S2, di S1-nya manajemen. S1 manajemen, S2 di? SBM ITB juga. SBM ITB juga. Betul. Oke tuh. Pinter kan? IP-nya tinggi gitu kan. IQ berapa? Lupa udah lama. Udah kelihatan sih. Tapi kamu tuh kan di sini katanya introvert gitu ya. Iya. Tapi ini ngobrol kok kayaknya nggak introvert banget gitu. Karena udah di bridging, tapi kalau ketemu orang baru aku bakal diem banget sih. Makanya tadi pas masuk kan juga diem dulu. Harus recharge energi dulu. Menurut kamu kebanyakan karena orang pintar itu katanya ya, banyak kan IP-nya tinggi tuh malah kerja. Nah, stigma kayak gitu gimana tuh? Mungkin tergantung kita atau background pasti mempengaruhi ya. Background kebetulan kan aku ada family business juga. Jadi aku dari kecil udah diarahin untuk jadi pembisnis daripada pekerja. Dari kecil? Iya, dari kecil. Oke, ayah ibu orang tua bisnis apa? Dua-duanya bisnis semua. Bisnis apa? Bisnisnya ada di gorden dan tekstil. Gordeng dan tekstil. Jadi yang semua 5 cabang itu semuanya sebenarnya toko hordeng. Iya, jadi kita manfaatin nih karena lantai 2-nya kosong atau space depannya kosong, ya udah aku sewa aja lah di situ gitu. Sewa mau orang tua, sewa gratis kali. Beberapa ada yang dibagi nih Gimana coba? Ininya. Ngaturnya gimana sih sama orang tua? Tapi kita sama orang tua kan cincai gitu lah ya. Nah kalau kamu gimana? Yang jelas untuk kayak omset dan lain-lain itu tetap terpisah ya. Karena baiknya perusahaan kan memang walaupun dia anak perusahaan punya pencatatan sendiri. Betul. Jadi ada tetap bayarnya juga kalau misalnya terkait sewa. Jadi misalnya kita ada sewa, ya biaya tersebut dibayarkan ke orang tua sebagai biaya sewa. Sebagai biaya sewa. Itu berarti ruko gitu ya? Ya, ruko, kebanyakan ruko. Berarti papa nih punya 5 cabang juga apa lebih? Ada 15. 15 cabang. Kenapa nggak 15-nya aja kamu pakai semuanya? Karena masih pelan-pelan supaya memaksimalkan dulu nih yang 5-nya. Gitu. Oke, bener. Iya, kamu nggak usah bingung-bingung soal mikir cabang dan lain-lain, ekspansi dan lain-lain. Ya udah, kamu tinggal ngikutin titik-titik yang usaha orang tua ini kan. Lantai 2 atau lantai 1 pakainya?
Lantai 2, berarti kamu lantai 2 cloud kitchen manfaatin buat ini semuanya langsung bisa 15 cabang. Ya kan ya? Betul. Oke. Ini jujur ya, ini sebenarnya nggak konsen sebenarnya ya, karena ini wanginya, nih ada yang ngumpet di sini guys. Nih, pakai tangan. Ini apa nih menunya nih? Ini nasi bakar. Aku cium boleh ya? Boleh. Enak loh. Ini tuh ngingetin sama apa ya? Sama menu andalan keluarga, karena aku dari nenek Sunda di Pandeglang. Ini apa sih namanya? Kayak nasi bakar gitu kan? Kayak gitu. Terus wangi-wanginya tuh mirip gitu loh, kayak resep keluarga waktu itu gitu. Dan ini emang resep keluarga kamu juga. Iya, betul. Mainnya di ayamnya. Mainnya di ayam. Ada berapa menu sih di ini pakai tangan? Kalau menu besarnya ada 4, ada ayam utuh, ada nasi kremes kita nyebutnya, ada nasi bakar dan juga frozen. Berarti udah nggak perlu R&D lagi dong, karena kan memang resep keluarga. Nah, kalau untuk resep keluarganya itu hanya untuk ayam yang sudah dibumbuin, tapi ayam yang diprosesnya seperti dibakar, dikukus, dan sambel-sambelnya itu kita tetap ada tim R&D sih. Kamu atau orang lain? Beberapa aku, terus beberapa makin kesini karena kerjanya makin banyak kita juga hire orang, maksudnya kayak chef atau emang khusus buat R&D atau gimana? Nah, jadi ini tips sekarang juga. Sekarang di bisnis sekarang itu kita usahain mungkin kita bisa partner sama orang. Jadi kita nggak perlu nge-hire dia untuk kita ngegaji dia, tapi cukup kita minta dia bikinin resep, terus kita beli resepnya. Bisa kayak gitu. Oh, lepasan kayak gitu. Itu mahal nggak sih beli resep kayak begitu? Setelah dihitung-hitung sebenarnya tetap lebih murah dibandingin kita harus hire dia. Karena dia jadinya gaji bulanan gitu kan, atau head chef ya seperti itu kan. Tapi emang resepnya enak gitu. Enak sih resepnya. Kita tetap kasih sentuhan dari pakai tangan biar tetap ada khas pakai tangan. Nah, yang nentuin resepnya itu berarti dari kamu atau dari orang tua juga involve nih untuk kayaknya jangan nih, harusnya begini gitu. Nah, kebetulan fun fact juga yang ikut banget itu papaku. Jadi aku sama papaku. Jadi bukan mama malahan. Mamaku nggak bisa masak. Kemarin ada yang datang ke sini, mereka ngeluh katanya kalau cloud kitchen nggak make sense biayanya, karena harus cloud kitchen yang sewa ya, yang bukan dari orang tua ya, itu harus sewa kayak berapa sekian, terus nanti harus bagi profit dan lain-lain gitu kan. Kamu pernah riset nggak sih cloud kitchen yang model sewa seperti itu? Jadi sebelum aku pakai konsep lantai 2 ini, sebenarnya aku juga cloud kitchen di orang lain. Oh gitu. Terus? Mungkin memang tergantung tipe bisnisnya ya, dan tergantung target marketnya. Kebetulan kalau bisnisku target marketnya memang orang tua dan keluarga di rumah. Jadinya mereka prefer untuk beli. Terima kasih untuk Kairo Food yang sudah mensponsori podcast kali ini. Kairo Food menyediakan berbagai macam bumbu dan rempah internasional dan sudah dipercaya oleh banyak hotel dan juga restoran di Indonesia. Nah, kabar baik untuk kalian para pengusaha kuliner maupun chef yang membutuhkan bumbu dan rempah berkualitas. Kalian bisa mendapatkan sampel bumbu dan rempah secara gratis hanya dengan mengklik link yang ada di deskripsi. Nanti Kairo Food akan mengirimkan sampel tersebut untuk usaha Anda. Nah, sekarang kita lanjut lagi yuk dengerin obrolan yang seru ini. Jadi kalau untuk bisnisku sendiri sih cocok ya dengan konsep cloud kitchen, karena yang dibayarin lebih murah dan tempatnya bisa bagus. Oke, jadi menurut kamu justru sebenarnya nggak masalah cloud kitchen. Masalah. Mungkin hitung-hitungan marginnya kali ya harus bener ngitungnya ya. Memang kalau cloud kitchen ini tergantung konsep yang ditawarin sama pemilik bisnis cloud kitchennya ya. Coba gimana dari yang kamu udah riset, sebenarnya ada berapa yang ditawarin sih sama mereka? Jadi tipsnya kalau misalnya memang cloud kitchen ini kan yang penting ada di tengah kota atau di tengah masyarakat padat ya. Intinya di lokasi ya? Di lokasi yang bagus. Ketika lokasinya bagus, dia di dalam pun nggak jadi masalah. Nah, keuntungan dari pemilik cloud kitchen yang ada di dalam, harganya biasanya lebih murah dan nggak ada sharing profit. Gitu. Dia pure kita bayar sewa aja, terus profit dan lain-lain itu kita yang pegang. Berarti kalau yang begitu yang oke. Itu yang oke. Kalau yang dia sharing profit jangan. Kalau misalnya dia perhitungan dari segi keuntungan margin dan lain-lainnya sudah besar, pengalinya sudah besar, mungkin bisa dicoba, tapi sebenarnya lebih baik yang kita pegang sendiri dan hanya bayar biaya sewa aja. Dan dia jadi nggak tahu penjualan kita juga kan? Betul. Oke, tapi ya kalau gitu kan apa ya? Gini. Menurut kamu setuju nggak kalau bisnis itu ada privilege juga kesuksesan itu? Setuju. Setuju ya, karena kamu termasuk privilege. Betul kan? Betul. Kamu tempat udah ada, istilahnya modal juga nggak perlu cari-cari segala macam kan. Semuanya udah dipermudah. Nah, ini ada fun fact juga nih yang kita harus gali juga nih.
Katanya semenjak kamu bergabung dengan bisnis orang tua itu, usahanya orang tua nih, kita sebut mereknya ya, Benison. Benison ya, bukan anaknya Pak Beni, bukan, Bukan. bukan ya. Namanya Benison, ini jualan hordeng. Ya. Ya, semenjak kamu bergabung, penjualannya jadi meningkat. Berapa kali lipat? Kalau dari online tuh 100%. Dua kali lipat dari Dua kali omset lipat sebelumnya. online. 2-3 kali lipat dari sebelumnya. Kalau offline-nya? Nah kalau offline kan memang sudah terbentuk ya. Sudah Paling terbentuk. aku bantu dari segi campaign kayak gitu. Oke. Apa yang kamu lakukan sih ketika kamu join usaha orang tua? Ini kan mimpi semua orang tua loh yang punya usaha ya. Mimpinya adalah ketika kasar gini, ini anak, lo gue kuliahin yang bener ya, ntar udah gede lo bantuin orang tua, kan gitu kan. Tapi nggak semua anak seperti itu, ada juga nggak mau, aku maunya kerja di luar, kan macam-macam ya. Nah kamu termasuk yang bantuin orang tua. Betul. Oke, that's good. Nah apa yang kamu lakukan untuk membantu bisnis orang tua sehingga bisa meroket aja? Oke, jadi aku fokusnya di digital marketing memang, di digital marketing dan di online-nya. Itu karena sebelumnya Gorden ini kan bukan sesuatu yang common ya buat target marketnya. Apalagi kalau online ini kan utamanya masih Gen Z dan milenial. Nah, Gen Z milenial ini masih menganggap Gorden itu sebagai sesuatu yang susah dibeli, susah dipesan dan lain-lain. Nah, aku menyediakan konsep pesan dari rumah. Jadi dia tinggal stay aja di rumah, kita yang datengin, ngukur dan lain-lain. Tapi yang penting awareness-nya tadi itu sampai ke mereka. Oke. Gitu. Bahwa kalau mau beli gordeng, Itu beli caranya di mudah, bisa beli di Gorden Benison. Benison. Gitu. Konkretnya berupa apa? Bikin ads kah atau bikin video tahu saya video lucu-lucu zaman sekarang tuh apa sih namanya? Transition TikTok. Iya yang kayak gitu-gitu kan. Yang itu loh yang orang ditendang sapi terus kemana kayak gitu kan. Konkretnya apa yang kamu lakuin? Jadi yang pertama pastinya memang endorsement dan ads ya, itu kalau yang berbayar. Kalau yang nggak berbayar itu kita coba dari rumah yang udah ada, rumah yang sudah dipasang gorden, itu kita coba videoin, kita ambil video estetik dari video tersebut. Nah terus kita ceritain nih point of view kita sebagai tukang gorden itu gimana sih ketika masang rumah-rumah ini. Ada yang pemasangnya harus nangkep ular, ada yang pemasangnya harus bersihin akuarium. Nah masyarakat tuh suka dengan cerita yang lucu kayak gitu. Kayak gitu. Ada yang rumahnya bagus banget tapi pas beli ibunya pakai mukena. Nah, masyarakat tuh suka dengan cerita point of view penjual gitu. Oke, berarti yang diangkat dari situ. Betul. Terus kamu nyari idenya tuh dari mana? Jadi pertama karena aku pengguna TikTok juga, aku riset nih branding sekarang tuh seperti apa. Sekarang kan banyak menggunakan storytelling. Storytelling ini kita tarik konsepnya benar-benar dari point of view story kita sebagai penjual yang banyak merasakan. Karena kan kita selain produk kita service juga ya. Ketika service kan pasti banyak ceritanya. Nah kita tarik dari situ, kita gabungin nih antara tren sekarang apa dengan cerita yang kita rasain seperti itu. Itu kamu riset, terus kamu bikin videonya. Betul, kita bikin videonya, riset, kita tag, kita post konten. Lumayan banget dari satu video itu bisa sampai omset yang datang dari satu video itu bisa 20 sampai 25 juta. Orang beli, dia suka, 2-3 orang beli, omset sampai 25 juta. Itu hanya satu video yang tidak berbayar sama sekali. Dan kamu bikin video terus-terusan. Betul. Kalau bikin video bagus, terus ternyata views-nya bagus, kamu iklanin nggak? Nah, ini juga salah satu yang tergantung kita pakainya di mana. Kalau di Instagram bisa, tapi kalau di ketika kita bikin ads di ketika ini membaca bahwa account kita tuh account bisnis, ketika nanti next kita post lagi pasti viewersnya jadi turun. Sengaja ya? Bisa jadi seperti itu. Iya, aku melihatnya sih gitu sih polanya ya. Iya, betul. Malahan kayak gitu. Jadi yaudah biarin aja organik. Betul, lebih baik organik. Itu bisa kita lakuin ads kalau di Instagram. Jadi Instagram nggak jahat nih? Instagram nggak jahat. Instagram ya kalau mau rame ya bayar gitu. Oke, tapi aku ngerasa juga kemarin nggak tahu ya, aku nge-spend budget juga kayak kok nggak oke ya iklannya gitu loh. Apa emang guanya aja yang nggak bisa gitu? Mungkin karena melawan FYP yang benar-benar sesuai sama target market ya. Harus benar-benar mikirin banget intinya kontennya seperti apa. Tapi kalau Instagram atau Facebook, dia benar-benar mendeliver apa yang kita bayar. Betul. Gitu ya? Betul. Oke, sekarang anggap yang IG deh. Kontennya bagus nih, rame nih. Yaudah, bos deh sekalian. Itu oke nggak? Oke, itu
itu bagus sih. Nggak Ads di masalah Instagram, ya? nggak jadi masalah. Emang market hordeng tuh sebenarnya kayak gimana sih? Karena jujur ya, ini kayak hordeng-hordeng di sini tuh tiangnya aku beli dari IKEA, gitu ya. Terus hordengnya ya udah beli online lah, cuman ini doang gitu kan. Kenapa orang harus beli hordeng dari Benison? Dari segi harga, pertama Iya. kita bisa jamin murah karena kita punya toko grosir kainnya juga, gitu. Jadi kita tarik langsung dari Cina sana kayak gitu. Nah terus itu jadi harga. Kemudian yang kedua motifnya kita ngikutin tren banget. Dan kain kita tuh sebutnya kain dupe. Ini juga topik marketing yang bagus yaitu terkait dupe, produk dupe. Bahan dan motifnya itu bahan motif mahal tapi harganya bisa murah. Jadi tipenya tipe B bukan A ataupun C. Oke, itu yang kamu fokusin di situ si Benison ini dengan 15 cabang. Kamu ngebagi tugasnya gimana sekarang? Masih ngurusin pakai tangan dan masih ngurusin Benison, atau jangan-jangan Benisonnya udah tidak diurus lagi nih karena kamu ada usaha sendiri? Ya kalau Benison kan udah lama ya, udah 20 Iya. tahun, jadi lebih settle. Jadi aku lebih sering main ke pakai tangan sih untuk ngurus gitu. Ada ini gak sih kayak ini kan punya gua, anak gua nih gitu? Dari orang tua ya. Enggak, kamunya. Maksudnya kamu kepake tangan nih kayak ini anaknya kamu gitu kan. Sedangkan si Benison ya anaknya orang tua kamu gitu. Pasti ada. Pasti ada, Pasti kan? ada. Aku pengennya ngurusin ayam, cuma memang karena harus ngebantu orang tua juga kan. Diminta, dipaksa atau gimana? Aku happy sih membantu orang tua. Enggak, maksudnya dari mereka ada tuntutan gitu gak sih kayak ini mana nih posting kok nggak ada nih ini? Ada, pasti ada. Ada kan? Ada banget. Gitu, Oke. tetep aja. Bahkan sampai malam. Bahkan sampai malam. Kalau orang kan ada jam kerjanya. Kalau aku nggak ada, bisa malam-malam tiba-tiba diketok, Kak kok omset turun kayak gitu. Serius ini? Iya, malam-malam mau tidur udah di kasur kayak gitu. Atau pagi-pagi dibanguninnya, Kak tolong transferin Kak atau apa ini. Oh, masih dilibatin. Iya. Tapi ya udahlah kan sama orang tua lah Betul. gitu kan. Kita juga dibiayain selama ini jadi pinter Betul kan karena banget. mereka kan. Jadi ya happy-happy aja. Apalagi kan maksudnya ya toh juga akan diwariskan ke kamu juga kan usaha ini. Insya Allah. Iya kan, insya Allah rencananya begitu. Kamu kan termasuk Gen Z gitu kayak Gen Z. Ada ini kan ya stigma Gen Z tuh begini apa sih biasanya? Males ya? Males, generasi strawberry dan Iya, apa yang cengeng-cengeng gitu apa ya? Kayak tau gak sih yang kalau misalkan kerja ini kan di luar job desk saya gitu kan, yang kayak gitu-gitu kan. Menurut kamu gimana sih itu stigma tuh beneran ada atau enggak? Andaikan iya tuh kenapa sebenarnya? ada, pasti ada karena aku sendiri pun ngerasain. Jadi kalau aku punya pegawai Gen Z, aku bisa relate lah sama mereka gitu. Kenapa mereka melakukan itu? Mungkin dari segi apa yang dilewati. Contoh COVID itu kan membuat kita semakin dekat dengan internet. Akhirnya kita pengen semua hal lebih cepat didapetin gitu. Kalau kita pengen lebih cepat, jadinya kita cenderung gampangin dalam tanda kutip gitu. Tapi gimana caranya sebagai Gen Z yang baik kita manfaatin kemampuan gampangin tadi, justru mempercepat semakin banyak hal yang bisa kita kerjain gitu. Contoh? Ya misalnya fokus ke dua hal. Fokus kan sekarang banyak content creator juga yang sambil tetap kerja tapi sambil tetap bikin konten juga, karena mereka paham bahwa dengan maraknya majunya teknologi itu mereka bisa mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus. Tapi kalau seperti itu menurut kamu loyalitasnya seperti apa Gen Z ini? Ya dengan lebih cepat berkembang pasti loyalitasnya mungkin lebih rendah. Lebih rendah kan. Gitu. Itu manfaatinnya gimana? Kita manfaatinnya semaksimal mungkin. Jadi semua hal yang bisa kita tarik dari anak-anak tadi, kemampuannya harus ditarik semaksimal mungkin. Ini kamu mewakili Gen Z ya? Aku mewakili Gen Z dan yang mempekerjakan Gen Z. Iya kan? Jadi kayak gua itu iya, ini juga iya gitu. Betul. Kan. Jadi harus bisa memanfaatkan itu kan. Oke. Jadi tipsnya atau triknya untuk para pengusaha yang punya karyawan Gen Z harus gimana sama mereka? Yang pertama, ketika mereka keluar itu memang jenis orang yang harus kita hadapi. Jadi nggak bisa kita nggak mau nih jenis orang yang kayak gitu, kita nggak bisa karena kita sudah menghadapi generasi tersebut. Itu yang pertama dulu. Yang kedua, ya kita memaksimalkan benar-benar, misalnya lebih sering adain meeting atau apa yang mereka bisa sharing nih kreativitasnya mereka, kemampuannya mereka. Dari situ kita tarik, kita jadiin ilmu pasti buat bisnis kita dulu, baru kemudian nanti diimplementasikan ke orang berikutnya tuh lebih mudah. Sering-sering ajak ngobrol gitu ya, dengerin apa yang inspirasinya mereka. Betul. Kamu banyak inspirasi juga gitu gimana ke orang tua? Lumayan ya. Iya, oke. Kita sekarang kembali lagi sedikit ke pakai tangan. Nah, menunya menurut kamu nih, aku kan lihat iklan tuh ya, yang orang datang ke Benison
tapi dia cuma take away doang gitu ya. Kalau persentasenya orang datang take away sama dia pesan di aplikasi online berapa persen? Sekarang masih 70% ojol sih, 30% take away. Tapi mereka datang karena apa sih? Karena nggak mau bayar ongkos kirim atau gimana menurut kamu? Karena beberapa tempat itu ada di kayak pasar modern dan lain-lain yang udah ada anchor tenannya, jadi pas mereka lewat mereka sekalian beli kayak gitu. Oh, karena itu. Tapi kalau sengaja ada di ruko doang gitu? Ada juga sih, banyak juga yang Banyak kayak gitu. juga. Mereka ngerasa deket aja daripada mesti bayar karena di ojol kan lebih mahal. Betul. Itu ya, apa sih komisinya juga ya? Betul. Komisinya kan sekarang besar banget. Berapa sih kalau boleh tahu? Kalau ikut program sampai 40%. Tapi kan kamu naikin dulu kan? Betul, pasti aku naikin. Nah, orang-orang yang tadi beli take away itu mendingan beli langsung, harganya lebih murah. Iya, dia ngerasa dong. Misal makanan 25.000, terus kamu naikin 40%. Jadi Ya, mahal banget. Jadi mahal banget kan? Biar kamu tetap dapat 25 ribunya itu kan? Tapi kalau kapan kamu harus ikut promonya mereka? Untuk promo yang sekiranya bisa meningkatkan awareness. Kan awareness-nya udah oke nih ceritanya. Tapi ada target market yang dia bukan user sosial media secara tinggi, tapi dia user GrabFood, GoFood gitu. Ketika dia jadi user itu dan dia ngelihat ada di paling atas, dia klik kayak gitu. Jadi kita sasar semua awareness. Sesimpel itu aja gitu ya. Oke, dari 5 cabang itu kamu ada central kitchen atau semuanya memproduksi masing-masing? Ada, kita ada central kitchen untuk ngejaga resep utamanya itu kita punya central kitchen di Depok. Yang di Depok itu central kitchen. Betul. Terus distribusi makanannya gimana? Kita ada drivernya sih untuk ngirimin itu sekitar kadang seminggu 2 kali, kadang 2 minggu sekali. Terus dikirim dalam bentuk frozen. Oh, di stok di sana semua Betul. cabangnya dengan itu karyawan sudah di training. Betul. Total karyawan berapa? 10-15an lah. 11-an, 12 orang. 12-an. Berarti isinya satu cabang mungkin 2 orang kali ya? Betul, karena hanya cloud kitchen. Iya kan saya nggak bisa butuh hemat yang di situ. gimana-gimana kan? Oke. Kebayang. Terus kamu cara ngontrol kualitasnya gimana? Kualitas kita kan punya supervisor juga, baik saya maupun dia, kita sama-sama sering datengin untuk nyoba, kita jadi misteri guest gitu. Kita pesen dari jauh, kita pesen GoFood untuk ngecek nih makanannya bener nggak kayak gitu. Tapi kalau I mean like CCTV atau kamu datang setiap hari gitu nggak? Datang setiap hari enggak, CCTV karena kita minta bantuan Gorden tadi juga itu sih. Mereka kan punya supervisor atau toko yang lebih ini. Pak tolong cekin karyawan di atas gimana gitu. Betul. Gitu. Lupa lagi soal gordeng itu. Iya. Oke. Jadi caranya begitu gitu ya. Betul. Terus kamu sehari-hari aktivitasnya apa sekarang selain kuliah? Sekarang sih kebetulan karena udah tinggal nunggu wisuda, aku lebih fokusnya ya ini kadang ke dapur, R&D, terus ngebagi juga setengah harinya ke kantor untuk ngurusin gorden atau kain ini, atau kadang ke cabang. Oh, berarti kamu isinya benar-benar kebagi 2 ya, ngurusin hordeng sama ngurusin apa ayam ya sebutnya ya. Betul. Ngurusin gorden sama ngurusin ayam. Nggak nyambung ya gordeng ayam. Betul. Untuk harga bahan baku sendiri kan kadang suka naik turun ya. Biasanya apa sih yang naik tuh ayam ya biasanya ya? Ya ayam naik turun banget. Kamu triknya naikin harga juga atau gimana? Nggak sih, kita ngejaga untuk nggak langsung naikin harga. Biasanya kita punya produk pendamping yang marginnya lebih besar, yaitu kremes. Kita mainnya di kremes, asalkan tadi kremes dengan bahan yang cenderung lebih nggak berubah-berubah harganya. Jadi margin kalau ada kenaikan bisa di cover ke kremesnya kayak gitu. Kalau orang lain biasanya minum, ini kita kremes. Oh, karena kremes menurut kamu harganya nggak mahal. Betul. Oke, emang benar-benar bisa nutup tuh ayam. Lagian ayam juga senaik-naiknya nggak mungkin yang kayak 3 kali lipat atau 2 kali lipat Betul. juga kan. Kecuali kayak kemarin mungkin cabe, bawang. Nah itu yang Nah itu gimana kalau kayak lebih gitu? ngaruh. Ya kita kadang dibikin di promonya yang kita hilangin, tapi dari awal memang kita udah jaga-jaga. Ini tips juga untuk bikin F&B itu harus jaga-jaga dengan kenaikan tadi, makanya margin ataupun keuntungan yang dihitung harus sudah bisa Dilebihin cover ya. di kedepannya. Oke. Sampai kapan kamu akan menahan harga dan bisa memutuskan untuk menaikkan harga? Apakah lihat dari inflasi kayak oke setiap tahun naik sekian persen, ataukah gimana sih ngitungnya? Pertama, iya betul dari inflasi sama ketika kenaikan semua HPP-nya atau kenaikan semua harga produk yang bahan dasarnya itu udah naik
hampir 100%. Misalnya dari segi ayam ya naik, bawang naik, semua naik, itu pasti harus naik harga. Pasti harus naik harga. Selama masih tipis-tipis masih ya udahlah, Betul. daripada customer komplain kan. Betul. Kamu pakai sistem gitu nggak sih di pakai tangan ini? Ada, kita pakai sistem POS sih, ada POS. Point of sales gitu. Point of sales itu belum pakai. ERP gitu-gitu belum berarti lah ya. Belum. Kalau Benison udah pakai? Itu kita lagi custom, jadi kita lagi nge-build juga nih sekarang. Karena Iya kalau kan? gorden lebih kompleks kan. Bener, belum sisa bahan kali ya. Ya, kain, custom, kayak gitu. Menunya ada apa aja sih kalau dipakai tangan? Di pakai tangan itu ada nasi bakar, ada nasi kremes, ada ayam utuh, ayam setengah, kremesan, sama yang baru nanti bakal ada nasi telur bakar gitu. Nasi telur bakar. Selain ayam ada Bebek. Ada bebek. Ya. Nah, bebek sama ayam lebih laku mana? Ayam sih tetap. Ayam ya? Ayam. Padahal kalau lihat restoran bebek tuh kayak rame terus ya. Iya. Tahu gak sih yang apa itu yang tutup hari apa gitu? BKB. BKB, Kaleo, itu kayak rame terus gitu loh. Iya sih. Karena memang dari awal dia brandingnya udah hanya satu menu. Bebek doang. Betul. Tapi ada loh ayam di situ. Iya ya. Ada. Sih, tapi betul. emang lebih terkenal bebek sih. Iya sih. Nah kalau kamu memang lebih dikenal pinginnya ayamnya. Betul, ayamnya. Gimana cara bikin ayam yang enak? Jadi ungkapnya kita lumayan lama, hampir semalaman, berarti 8-10 jam kita ungkapnya. Direbus. Direbusnya cuma sekian lama, habis itu kita rendem di... Oh direndam. Oh kok sorry, aku pikir ungkep tuh masih sambil direbus lagi gitu. Cuma sebentar aja itu. Rebusnya sebentar, habis itu udah dibiarin di airnya Iya. gitu. Baru diangkat, baru dibekuin. Iya, Baru di di vakum gitu ya. betul. Vakum terus dikirim. Ya karena kalau nggak kan hancur kan kalau Iya. lama-lama. Kalau bebek sendiri gimana? Kan kadang suka amis, terus alot. Biar enak gimana? Konsepnya sama sih, hanya memang kita tadi direndam dan diungkepnya itu agak lebih lama ya kalau bebek. Kemudian juga pas gorengnya juga ada triknya sendiri, karena kandungan air di bebek itu kan lebih banyak ya. Kalau aku lihat ada nasinya juga ada nasi Hainan ya. Tuh, nasi bumbu. Itu juga sama semua develop apa kasih ke pihak lain dia yang developin. Kita kebetulan yang develop ke orang lain cuma sambel aja. Kalau yang sambel menu doang. itu aku Kamu sama sendiri. papa. Riset-riset aja gitu kan Iya. ya. Nah, kamu ada rencana mau nambahin menu lagi nggak? Atau misalkan ya udah ini aja, atau ada cycling, atau ada ini menu nggak jalan buang misalkan, nggak usah dijual lagi. Pasti ada sih. Gimana? Ada contoh case-nya nggak? Kita waktu itu pernah bikin taichan waktu taichan lagi rame. Sate taichan. Sate taichan tapi dari ayam kan. Iya. Kan ayam, taichan emang ayam. Nah itu prosesnya ternyata susah banget, harus motongin dan lain-lain. Itu kita take out, kita ganti sama yang nyesuaiin sama target market kita, ternyata lebih common sama nasi bakar dibandingin nasi taichan tadi. Itu berapa lama tuh sampai kamu mutusin untuk udahlah nggak usah jual lagi gitu? 4-5 bulanan. 4-5 bulan. Oh sorry, karena penjualannya nggak bagus atau karena capeknya? Dua-duanya. Itu waktu itu taichannya belum sampai peak ketika dia bener-bener rame dipasarin, tapi dari segi produksi dan operasional udah effortnya nggak sesuai. Iya, betul. Jadi take out. Nah, terus selain taichan ada menu lagi yang kamu bikin terus kamu take out juga? Kita pernah R&D kayak snack buat nasi digoreng dan lain-lain itu, cuma memang belum sampai dikeluarin, udah ditolak dulu sama operasional, jadi nggak jadi dikeluarin. Operasional yang menolak? Karena bagian produksi itu ngerasa ini akan terlalu kompleks dengan konsep takeaway yang ada, konsep cloud kitchen yang ada di toko, karena kan yang jaga tadi cuma 2 orang gitu. Kalau dia harus ngebentuk itu akan terlalu susah. Menu-menunya apa tadi namanya? Itu kayak nasi snack kita goreng gitu sih nasinya. Nasi terus digoreng. Nasi dimasukin Rengginang. kayak bukan, nasinya dimasukin ke kayak kulit lumpia gitu. Terus habis itu digoreng, dalamnya kita kasih bumbu, jadi pas digigit dia kayak agak melt gitu tengahnya gitu. Kita belum nemu konsep frozennya sih dari itu. Kita ada makanan Mesir, dia pakai usus. Usus sapi, jadi nasinya masuk ke usus, terus digoreng, gitu kali ya, Iya, kurang mirip-mirip lebih kayak ya. gitu Cuman sih. kamu kulitnya tadi masukin ke Kulit lumpia. kulit lumpia. Kalau kita pakai usus sapi, oke. Akhirnya udah nggak diinin. Terus ada menu cycling gitu nggak sih? Kayak tahu nggak sih yang kayak McD gitu kan, atau KFC atau apapun itu kan mereka suka bikin menu-menu baru-baru kayak gitu kan. Dan nggak tahu ya, kadang laku kadang enggak gitu. Nah, menurut kamu
sebagai yang udah ngerti marketing dan bisnis nih, menurut kamu perlu nggak sih sebuah brand terus-terusan ngelakuin hal seperti itu? Perlu, tergantung dengan target marketnya. Seandainya target marketnya memang contohnya misalnya Gen Z yang suka makanan tren, makanan yang berubah-berubah, itu pasti perlu banget karena dia pengen stay-nya sama brandnya kan yang diinin gitu. Tapi kalau seandainya bukan yang dimenengin bukan brandnya tapi produknya juga, sebenarnya bisa ikutin konsep Suharti ataupun tadi BBK Leo yang stay sama satu produk tapi lama gitu. Oke. Nangkep gak kalian? Jadi aku ulang ya gitu ya, yang aku tangkep ya. Kalau dia Gen Z itu yang emang atau siapapun itulah ya yang suka sama brandnya, apapun produknya dia akan pakai atau dia akan mau coba. Betul. Betul ya? Tapi kalau orang yang tipikal yang sudah nyaman sama rasa tertentu, mereka males mau coba-coba lagi, ya udah fokus ke satu produknya aja dan nggak usah bikin yang aneh-aneh lagi. Betul. Kaitannya sama brand juga. Mau deket secara brand atau mau deket secara produk. Kalau tadi yang punya banyak produk itu mereka mau diinget terus brand ini nih. Misalnya contoh McD bisa ngeluarin apapun kayak gitu. Tapi ada satu yang mau diingetnya hanya sebagai produk aja. Ini kamu kayak gini tuh Bang diajarin di kampus atau gimana? Diajarin di kampus, terus kita aku sharing sama teman-teman yang punya F&B juga, kayak gitu-gitu sih. Ada komunitas tertentu gitu? Komunitas ada. Apa tuh? Orang bisa join misalkan apa kayak HipMe gitu misalkan? HipMe versi premiumnya mungkin ya. Iya, yang apa close gitulah, yang nggak semua open banget gitu. Kebetulan kalau di SBM yang kita sempat bikin namanya e-club dulu, sempat itu yang punya bisnis maupun yang pekerja tapi interest sama dunia bisnis itu bisa join juga di situ. Jadi banyak ketemu di sana juga atau sekedar ketemu sama teman-teman. Sebenarnya kalau komunitas nih banyak banget sih, tergantung base-nya mau di base di mana dulu. Ada hal yang menarik gini. Kan kamu bisa dong ngecek nih teman-teman kamu nih yang lulusan yang jurusan bisnis dan entrepreneurship itu. Berapa persen yang jadi pengusaha, berapa persen jadi pekerja? Seru nih. Waktu aku masuk yang jadi pembisnis itu cuma sekitar 10%. 10%? 10%. Sisanya? Sisanya bekerja semua. Sisanya bekerja semua. Tapi sepertinya setelah pandemi ini berubah deh. Angkatanku juga lebih banyak yang jadi banyak juga yang jadi pembisnis sih. Banyak pembisnis ya? Iya. Berarti padahal walaupun jurusan kuliahnya entrepreneur gitu ya, belum tentu mereka jadi entrepreneur kan? Betul. Kamu ada buku tertentu nggak yang kamu baca dan kamu rekomendasiin buat teman-teman pengusaha untuk baca? Ada beberapa buku dari Renald Kasali yang tentang market dan lain-lain. Cuma memang aku fokusnya bukan tipikal yang ke buku tapi lebih ke yang internet, yang misalnya video podcast atau apapun gitu. Karena aku anaknya lebih visual. Siapa yang kamu suka? Aku pernah nonton yang Umahku waktu itu, yang sama Umahku, interview kakak sama Umahku pernah. Thank you. Nggak mesti podcast The Spice Guys juga sih, malu kita. yang luar. Aku nyesuaiin sama target market, jadi lebih yang Indonesia misalnya kayak interviewnya F&B kan Dapur Social Club, dia bikin juga komunitasnya. Ada pernah sharing juga, denger dari situ. Kalau misalnya yang denger siapa ya? Banyak ya, tapi aku gak inget lagi. Gak inget ya. Satu gitu di luar negeri kan ada banyak tuh nama-namanya tuh. Ada Alex Hormozi, ada Gary V dan macam-macam. Gary V lumayan. Tapi aku follow aja. Oh, nggak nonton. Nontonnya kalau dia pas lewat aku stalk kayak gitu. Kalau workshop pelatihan gitu. Ikut. Apa yang kamu rekomen? Ada kelas dari entrepreneurship, itu dia entrepreneur.id, dia bikin kayak kelas ads gitu. Terus banyak juga dia sering setiap bulan itu bikin kelas yang sesuai sama owner bisnis. Misalnya owner bisnis F&B, owner bisnis skincare dan lain-lain, itu dia sering banget bikin tuh entrepreneur.id, sama DNVB itu juga sering. Oh, itu kamu rekomen itu? Aku rekomen karena dia cocok banget sama Gen Z sih pembawaannya. Kamu pernah ikut? Pernah. Worth it? Worth it. Ini didengar banyak orang nih, ntar abis ini pada daftar loh. Bagus sih itu, bagus ya. Bagus. Karena aku juga pernah ikut beberapa workshop gitu kan ya. Jadi kayak ada yang zong, ada yang kayak ini mah gue udah tahu. Tahu nggak sih yang paling murah meriah apa? Udemy. Tahu nggak? Maksudnya kayak website itu loh. Training online yang kita bayar kayak cuman mungkin 200.000, 500.000. Terus ya udah kita bisa denger itu dan dia koleksinya banyak banget.
situs-situs yang seperti Iya, itu gitu iya. loh. Dan tau nggak aku ngapain? Aku bilang sama keluarga, gue cuti dulu 2 hari, jangan ada yang ngubungin. Aku sewa kamar hotel sendiri. Aku nge-play itu video itu. Aku tonton dapat berapa materi dan itu lebih kena di sini. Ketimbang, ya aku nggak nyalain workshopnya ya. Ketimbang ikut workshop yang biayanya mahal dan Lebih lain-lain. mahal. Aku mendingan ikut itu. Karena trainernya juga dari luar negeri. Tapi aku ada satu workshop yang aku rekomen banget. Itu nggak nyangka sih. Dulu itu di Jogja, biayanya juga murah. Sehari doang. Cuma pesawatnya kan mahal kan ya ke sana. Kirim email waktu itu. Yang ownernya kirim email. Dia bikin workshop tentang ngajarin apa ya, kita untuk karyawan online gitu loh. Apa sih? WFH ya? Work from Iya. home. Gimana caranya ngatur? Oh, remote, sorry. Remote. Gimana caranya ngatur karyawan yang remote gitu. Nah, tuh aku ikut sehari, tapi tuh dia nggak cuma ngebahas itu, dia tuh ngebahas mindset, ngebahas kemana-mana gitu. Fikri Fatullah kalau nggak salah, tuh aku highly recommend banget untuk ikut itu. Tapi kalau nggak tahu dia bikin lagi atau enggak gitu ya. Cuman sebentar doang gitu. Nah, kita balik lagi ke makanan gitu ya. Ini belinya orang datang langsung digoreng atau udah disiapin gimana? Kita orang datang dan orang order baru disiapin supaya anget kan tadi. Tapi udah setengah jadi makanya lebih cepat. Oh ya karena udah diungkep juga kan. Betul. Tapi di towing dulu gitu nggak sih atau microwave atau gimana? Iya, karena kan dari frozen. Betul, masuknya frozen kan. Betul, Kalau betul. nunggu ini dulu lama dong. Betul, biasanya digoreng dulu setengah mateng, terus habis itu baru dibakar. Tapi kalau kukus bisa langsung karena kan prosesnya mirip aja sama towing, dipanasin dulu lah, Oke. gitu, dicairin. Kalau ayam nggak ada sisa, kalau nasi ada sisa gimana? Ayam kadang kalau misalnya ada sisanya kita jadi nasi bakar. Gimana? Kan makanya ayam yang rusak, Ayam yang rusak. kan dia nggak mungkin kita sajiin nih. Bentar nih, ntar takutnya orang pada takut ya abis ini nih. Bukan Nggak, ayamnya bukan, rusak bukan. kan, Maksudnya teksturnya patah, kan. misalnya Iya. ayamnya patah Udah nggak pada cantik saat- lagi nih. Ya betul. Ayam yang patah pada saat proses frozen itu kita suwir aja jadi Iya nasi itu bakar. maksudnya disuwir, Betul. dijadiin ayam bakar. Betul. Kalau nasi biasanya sih kita udah dihitung ya sehari itu Berapa? Kita udah research hari itu akan rame apa enggak kayak gitu. Jadi kita atur masak dari situ sih. Oh, tahu parameternya dari mana? Bakal rame atau enggak hari ini? Anda cenayang atau gimana? Kan ada kita baca misalnya Grab lagi promo pasti akan penjualan akan naik, kita masak hari itu lebih banyak. Tahunya dari mana? Kan Grab daftar, Tapi ikut promo nggak? ikut promo. Oh karena ikut promo, ya itu udah, ya sih udah pasti sih. Oh baru dinaikin. Betul. Nah tetap deh anggap ada sisa deh nasi nih misalkan diapain? Kita emang belum ada pengolahan untuk nasi ya gitu. Jadi kalau misalnya dia udah nggak sesuai sama standar, kita udah nggak bisa digunain ya kita nggak akan gunain lagi kayak gitu. Kasih ke itu kali ya karyawan di bawah ya. Karyawan, iya kasih ke karyawan biasanya. Kita di sini kalau habis testing food gitu ya sisanya ya bagi-bagi sih. Betul, gitu. sama sih konsepnya. Terus ini udah sertifikat apa aja nih yang dipegang? Udah PIRT sama sekarang lagi proses halal. Lagi proses halal. Udah berapa lama ngurus halal? Ngurus halal udah sekitar 2 bulanan sih. Udah 2 bulanan. Apa kendalanya di mana nih? Dia udah senyum dah gitu. Kalau halal kan persyaratannya banyak ya, persyaratan approvalnya, terus habis itu dia juga harus datang kan ke toko, ke dapur untuk ngecek dulu. Dan itu belum Itu disamperin. udah sempat udah. ngecek, tapi ada yang harus diperbaikin. Jadi Berarti kamu udah diaudit dong jatuhnya. waktu itu kayak tim awalnya doang gitu. Berarti PIRT untuk produk yang ininya aja. Iya. Kalau ini kan enggak kan, kalau yang Iya. frozen gitu. Oke, aku boleh izin lihat nggak sih? Ini ada kremes ayam campur. Yang bikin desainnya siapa nih? Briefnya dari aku, tapi ada tim Ada sendiri. tim lagi. Bagus loh tapi. Ini logonya kamu tim juga yang bikin. Iya. Kenapa oleh-oleh Depok? Nah, kita waktu itu mau masuk toko oleh-oleh supaya lebih terkenal gitu, kita taruh aja jadi oleh-oleh Depok gitu. Pintar loh dia. Jadi iya benar. Jadi kesannya kalau kremes ya oleh-oleh Depok gitu ya. Betul. Ini kamu pakai mesin spinner gitu nggak sih untuk ngilangin minyaknya atau enggak? Enggak sih, disaring Saring aja. aja ya gitu. Berarti kalau lama-lama berminyak dong nih. Tapi sejauh ini nggak pernah Nggak minyak. pernah. Karena yang berminyak udah kita singkirin, kita angkat yang atas, yang bawah kita pastiin kita ini. Mungkin yang berminyak kasih ke yang beli kali ya. Karena makan langsung kan. Tapi kalau yang atas-atas bagus masuk ke sini.
Yang atas masuk, yang bawah kita saring ulang. Kalau misalnya yang bagian masih kering kita masukin karena kan dia hancur kan untuk dikasih ke nasi kremes dan lain-lainnya tadi. Oke. Ini kenapa logonya? Ini apa sih maksudnya? Itu tuh sebenarnya kayak gini. Kalau misalnya dilihat itu tuh pakai tangan jadi bentuknya tuh kayak gini. Oh, begini maksudnya. betul. Oke. Seru loh. Ini apa? Kulit ya? Kulit ayam. Nah, jadi ini produk yang lagi kita develop juga supaya Belum nggak- launching nih? Belum. Jadi supaya kremesnya nggak kremes biasa aja, kita campur pakai kulit, paru, usus gitu. Kita keren. kasih rasa supaya kita bisa melakukan pengiriman keluar juga, karena kan kalau yang nasi ayam gini agak susah kan ngirimnya. Gitu. Ini kamu ngerasa kesulitan gak nih? Kan kamu daftarin halal nih. Terus habis itu kamu bikin produk baru nih. Terus kamu harus daftarin lagi dong halalnya. Ngerasa repot gak sih kalau kayak gitu? Iya, karena kan halal banyak banget yang harus Jadi ulang lagi kan? Betul, Menurut kamu betul. ada solusi gak sih, saran buat pemerintah? Pembisnis itu kan sebenarnya membantu pemerintah untuk memberikan lowongan kerja ya. Seharusnya dipermudah. Timnya mungkin diperbanyak dan proses pendaftarannya dipermudah supaya kita bisa mengikuti peraturan yang mereka kasih juga gitu. Jadi orangnya diperbanyak, terus sistemnya misalnya kita aja yang submit deh gitu. Oh, gitu. biar Sistemnya yang lebih cepet ya. dipermudah sih gitu. Oke guys, sekarang kita akan cobain pakai tangan. Dari tadi kita udah ngomong, aromanya udah kemana-mana. Kita akan cobain. Ini harus pakai tangan berarti ya? Iya. Pakai sendok, Anda marah? Nggak boleh, pakai tangan aja. Pakai tangan ya? Oke, siap. Ini kita di sini sudah ada nasi bakar. Betul. Nasi bakar. Terus apa yang spesial nih dari nasi bakar ini? Dia bumbunya double, jadi dari ayamnya bumbunya sendiri sama nasinya juga berbumbu. Terus kalau ini apa nih? Ini kremesannya nih ya? Iya. Nah, apa yang spesial dari kremesannya nih? Kremesannya nih gurih sih, bisa dicoba sama Oh, dia iya, crispy nggak banget. berminyak gitu Iya, ya? ha. Wow, oke. Ini tabur aja ke sini. Iya. Oke. Ini apa bedanya nih? Yang belum kebuka? Yang kiri itu nasi bakar manis, yang itu nasi bakar pedes. Nasi bakar pedas, nasi bakar manis. Ya. Aku coba yang manis aja kalau gitu ya. Karena yang pedas nggak kuat saya. Gak bisa makan pedes. Kamu makan pedas aman? Enggak. Nggak juga? Enggak. Oh, jualan pedas tapi nggak ini. Oh iya nih manis nih, bener nih. Manis tuh kan pakai kecap. Iya. Oke. Kita coba dua-duanya lah ya. Demi Aufa kita cobain gitu. Oke, terus sama ini ayamnya. Iya. Wah, ini ayamnya cakep loh. Dia belahnya dari ininya ya. Dari dada sebelah sana. Sebelah mana? Bagian belakangnya. Bagian belakang. Ini guys. Ini ayam apa namanya? Ayam bakar. Ayam bakar manis. Ayam bakar manis. Kecap juga ya. Oh ya, kamu orang mana sih? Orang Jogja ya? Iya. Orang Jogja kan manis-manis biasanya Betul. makanannya. Betul. Gudeg, terus apalagi lah tuh ya. Semuanya manis. Semuanya manis ya, bener-bener. Oke, kita akan cobain yang manis dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai tangan. Bisa aja nih dia nih. Bismillah. Enak. Nasinya udah. Terus kita pakai kremesan. Rasanya. Bener loh, ini apa sih? Sorry, mirip pepes ya. Iya kan? Iya sih. Iya kan, ayam bakar pepes gitu loh. Aku Iya. rasa tadi pas aku nyium bilang, ini tuh baunya kayak bau resep nenekku juga, pepes gitu kan. Terus ini kremesannya, nah agak banjir-banjir dikit. Kita cobain kremesannya dulu nih. Wow, ini banget. Langsung just gitu, krenyes gitu. Lalu cobain yang pedas. Ini sih kayak makan nasi pakai kremes aja udah enak sih nih. Banyak yang beli kremesnya aja gitu sih Kak. Percaya sih. Berapa sih sebungkus gitu? 28.000. Mantap, enak. Pas lagi lapar. Terus sekarang kita cobain ayamnya ya. Nah, ini dia nih ayamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Approve beneran. Enak. Testimoni beneran ini beneran enak. Aku ngerasa ayamnya ini kayak ada bumbu apa ya? Iya bumbu ayam bakar, bener ya, gue lupa ini ayam bakar. Cuman yang harusnya biasanya pedes, tapi ini nggak pedes. Betul. Karena sambalnya kita pisah, karena kan target market kita ibu-ibu yang punya anak kecil. Takutnya dia nggak bisa makan pedes nih. Jadi kita tetap sediain sambal, tapi sambalnya kita pisah. Ini sih anakku suka banget nih pas ini.
Banyak Wow. sih yang buat anak-anaknya gitu. Ada yang pernah malam-malam juga dia beli kayak sekitar jam 9 gitu. Mbak, anak saya mau makan tapi nggak mau makan, maunya pakai itu kayak gitu. Jadi mesti kita kirim malam-malam. Ada yang pernah jam 3 pagi soalnya anaknya mau sahur kayak gitu. Wah, oke sih ini beneran nih. Kombinasi yang pas banget. Kremes, nasi bakar, daun kemanginya juga dia taruh di luar biar kelihatan dari daun kemanginya. Ayamnya juga empuk banget. Ini ayam negeri berarti ya? Iya, yang Ayam negeri, ya oke. Tapi empuk banget sih. Tulangnya coba pakai presto nggak sih? Kamu nggak ya? enggak sih. Tapi gila udah empuk loh. Karena tadi diungkep Ungkepnya dan lama ya? direndamnya itu lama. Ini bingung nih, ini dua-duanya enak loh. Yang satu manis, yang satu pedas. Tapi aku ngerasa memang base-nya sama. Kalau ayamnya ini yang di dalam, bumbunya yang dari situ juga beda. Betul. Ayamnya jadi kita produksi ayamnya udah dibumbuin, itu bisa buat semua ayam. Jadi kita cuma R&D luarnya aja. Cobain guys, pakai tangan. Pakai tangan. Di GrabFood, GoFood, ShopeeFood semua ada. Ada, Di Tokopedia ada. ada. Dan kalau mau beli datang ada 5 cabang. Betul. Ada apa sih sosial medianya apa? Pakai dot tangan. Pakai dot tangan. Ya. Kenapa nggak pakai tangan digabung? Nanti nggak kebaca. Jadi pakai tangan nyambung banget gitu, kurang keinget gitu. Oh gitu. Kayak pakai tangan, Tangan. ada jedanya. Oke, mantap. Ya Kak, cobain juga ini menu best seller kita. Ini ayam kukus. Ini ayam kukus. Iya. Apa spesialnya? Kenapa sih kamu pengen bikin ayam kukus? Jadi buat teman-teman yang mau opsi sehat, nggak mau digoreng, itu bisa beli ayam kukus ini. Bener-bener dikukus doang. Bener-bener dikukus Terus rasa doang. bumbunya dari mana? Diolesin, terus kan ayamnya tadi udah berbumbu sebelum dikukus. Jadi double bumbu juga, kita kasih kaldu juga. Ini kaldu rebusannya. Betul, gitu. oke. Anak kecil banyak banget yang suka karena dia lembut banget. Terus cara makannya gimana? Dituang aja gitu? Dituang atau aja. gimana? Oke. Kok mirip ini ya? Tau gak sih kalau di Minang tuh ayam pop? Ya, emang idenya dari situ. Oh. Ide dari situ. Oke, kita coba nih ya. Terus kamu ngasih nama ayam kukus aja? Betul. Bukan ayam apa gitu? Bukan. Karena semakin Ayam gampang, rock misalkan. semakin gampang menunya, semakin orang lebih aware juga sih sama jenis menunya. Ini ada jahenya gitu ya? Ada. Daun bawang, jahe. Ya, daun bawangnya dari yang itunya. Sekilas kalau kayak ini ya, apa sih? Ya gabungan ayam pop sama ayam Hainan gitu loh. Betul, Iya betul. kan? Kita tuang aja nih ya. Oke. Tuang. Oke. Terus makannya tetap pakai nasi bakar ini? Biasanya pakai nasi putih kalau yang ini karena dia udah lebih gurih kan rasanya. Oke. Kita cobain. Nih. Wow. Segini seporsi berapa nih? Seporsi kalau 29.000 untuk yang sama nasi. Loh. Kayak bener, aku ngerasa gitu. Ayam pop, ayam Hainan, cuman lebih berasa di ayam Hainannya sih. Iya, betul. Jadi kayak 70% ayam Hainan, 30% ayam pop. Betul. Something kayak gitu. Wow, ini enak banget. Harus pakai nasi sih ini mah. Pas. Mantap. Terus ada ide apa lagi nih kamu bikin? Kita lagi develop sambal karena kan masyarakat Indonesia demand-nya itu buat sambal besar banget. Jadi kita lagi develop sambal hijau, sambal hitam dan lain-lain. Nah itu di pairing sama ayam goreng. Oh, kamu bikin sambalnya banyak gitu Tuh, opsinya. jadi topping. Bener. Kalau si keremesannya tuh bisa ini gak sih kayak pakai rasa apa gitu? Ya, jadi kita kan kasih namanya makanya kremes ayam campur. Karena selain kita campur sama protein tadi, kita campur sama rasa juga. Ada barbecue, balado, sama keju. Tapi yang sekarang apa? Yang Kalau yang aku ini coba masih original. masih original. Ini baru next development. Betul. Oke. Berarti nextnya kamu akan bikin buka cabang sama rasa-rasa baru plus Betul. sambal dan rasa kremes itu ya. Betul. Wow. Oke. Kita ngomongin profit nih. Bisnis ini pasti profit dong. Betul. Nah, kamu ngambil, insya Allah amin. Kamu ngambil ininya berapa persen sih ngebagi-baginya nih dari kamu modalnya, terus dari kamu harga jualnya, terus dari kamu spend budget untuk advertising dan lain-lain. Gimana sih, ada tips nggak buat teman-teman nih? Jadi aku pernah denger juga kalau terkait marketing itu around 20% dari omset sebenarnya. Internet marketing? Ya, untuk budget marketing ya, Oke. itu sekitar 20%. Terus kalau misalnya untuk makanan itu sebenarnya baiknya ketika memang ada rencana untuk misalnya
franchise atau misalnya kita nyebutnya kalau belum 5 tahun business opportunity ya, itu harus nyiapin minimal 3 kali lipat dari HPP-nya supaya bisa di-sharing antara pemilik bisnis dan franchisee juga kayak gitu. Jadi karena memang ada rencana pengembangan ke sana, terus kita ada rencana pengembangan bisnis lain juga, makanya around segitu sih kurang lebih. Segitu ya. Dan kamu ngeluarin segitu juga 20% untuk marketing? Iya, kurang Segitu lebih ya, kadang kurang segitu tergantung marketnya, tergantung market kondisinya lagi Oh, gimana. kamu ngegas juga ya kalau lagi sepi, ngegas dikit, Iya, betul. diatur gitu ya. Betul. Itu kalau jual gitu menurut kamu harus based on target atau ya udah let it flow aja? Pasti harus based on target ya, karena kan kita ada biaya yang kita keluarin juga untuk biaya-biaya lain. Bukan, maksud aku tuh growth-nya. Misal gitu kan kayak, oh gue tahun depan itu ya, aku mau nambah berapa cabang, berarti aku butuh modal sekian, aku mau jualan sekian, berarti aku harus begini. Nah itu ada perhitungan seperti itu atau kayak, ya udah mau gimana kan emang adanya segitu yang makan misalkan. Pasti harus, karena kalau di bisnis itu kan ada produk lifetime, ada itu kita harus bisa ngebaca kapan dia memang lagi proses naik, kapan dia udah peak. Karena kalau di ilmu bisnis produk lifetime itu ketika udah di atas ntar lagi dia turun. Nah, sebagai pembisnis harus mulai siap-siap untuk gimana caranya dia tetap di atas atau dia naik pindah market. Kayak gitu. Itu harus terus, jangan sampai dia turun. Itu kamu semua juga belajar di kampus gitu ya? Ya. Kalau sama keluarga ketika ada clash, kamu ngaturnya gimana? Dan sedangkan kamu ngerasa, gue ngerti nih ilmunya nih. Nah, gimana tuh kamu tuh? Anak muda tuh mungkin menang ilmu tapi orang tua menang pengalaman. Wah, bijak sekali. Jadi kalau misalnya kayak gitu kita tetap coba ketemu di tengah sih. Misalnya kita sama-sama kasih proyeksi masing-masing dari ilmu yang aku punya itu seperti ini, tapi dari pengalaman orang tua itu seperti ini gitu. Jadi kita tetap di tengah. Jadi nggak gontok-gontokan gitu ya. Gitu. Ini kita lihat kamu sempat pakai tangani jadi makanannya di Miss Indonesia. Betul ya? Itu tahun berapa tuh? 2022. 2022. Itu gimana sih? Emang sengaja endorse atau emang dipilih atau gimana sih sistemnya? Terus ditunjukinnya di mana sih makanan kamu itu di situ? Jadi tim marketingnya ngehubungin kita buat nyediain makan buat keluarga finalis sama tamu-tamu undangan juga. Kita diminta nyediain. Terus abis itu akhirnya kita barter value dengan logo kita ditampilin di akhir gitu. Kalau seandainya kita waktu itu bisa provide lebih besar juga bisa disebutin sama MC. Jadi kalau acara gitu biasanya punya agreementnya masing-masing sih. Oh, kamu lebih pilih paket yang mana akhirnya? Yang cukup ditampilin aja, karena kan di situ ada beberapa influencer dan lain-lain yang juga datang. Jadi buat kita itu udah cukup sih. Oh, mereka ngelihat makanannya itu. Betul. Tapi kamu tahu dari mana itu bener-bener dimakan sama mereka? Kita akan ngecek dulu PIC yang menghubungi kita itu beneran dari pihak mereka apa enggak. Kemudian juga pada saat itu kan kita diundang datang langsung. Oh, suruh lihat juga. Ya, gitu. Dapat tiket kita. Itu worth it nggak? Maksudnya penjualan naik setelah itu? Jadi itu cara kita ngolahnya gimana. Kalau cuma dari situ doang mungkin nggak terlalu, tapi kita ngolah hal tersebut jadi konten. Oh, gitu. Baru masuk. Baru akhirnya omset masuk dari situ. Konten rame, awareness naik. Okay. Orang interest. Karena nggak semua orang ngelihat acara itu sampai logonya kelar kan? Betul. Nah, berarti mau nggak mau harus kamu kontenin. Betul. Itu emang pas dikontenin boleh gitu sama mereka? Kamu ngeliput-ngeliput gitu? Boleh. Nah itu juga yang penting dari agreementnya. Karena sekarang sosial media banyak banget penggunanya, kita harus setuju bahwa ini boleh nggak dikontenin gitu. Ada beberapa acara lain yang dia nggak ngebolehin buat dikontenin, ya kita nggak bisa terima juga. Iyalah, lu mau makan gratis kalau kayak gitu. Betul. Kan. Oke. Tapi artis ada nggak sih yang ngehubungin kamu kayak minta makan gratis gitu? Ada kan? Ada aja. Dulu kita juga ada. Ada aja. Ya postingnya juga kelihatan ngasal gitu loh. Iya betul. Mintanya banyak banget ya, tapi kayak ogah-ogahan gitu. Betul. Ada ya kayak gitu ya. Ada banyak. Itu harus kita hati-hati banget juga kan. Betul.
Strategi marketing apa lagi sih yang kamu lakuin di Pakai Tangan? Jadi baik Pakai Tangan sama Gorden ini kita lagi ngebentuk komunitas sebenarnya. Komunitas ibu-ibu untuk akhirnya bisa menjadi agen. Karena kebetulan walaupun tadi dua produk ini beda tapi target marketnya sama. Itu ibu-ibu. Nah ibu-ibu ini kan biasanya cari penghasilan tambahan dan lain-lain. Nah, kita mau ngebentuk komunitas sama mereka, misalnya bisa dari komunitas masak kalau Pakai Tangan. Kalau Gorden ya apa? Kalau Pakai Tangan komunitas masak dengan tadi ngasih resep masak dan lain-lain, kita deket secara brand. Dengan deket secara brand kita kan jadi harapannya bisa jadi top of mind kan. Dengan jadi top of mind apapun produk yang kita keluarin pasti akan dibeli. Kalau si ibu-ibu itu udah punya hordeng, kamu bikin komunitasnya, dia beli di kamu. Kamu expect-nya apa? Dia ganti model hordengnya setiap setahun sekali atau gimana? Nah, salah satunya kita pengen lagi ngebentuk orang ganti gorden bisa kayak ganti baju. Gimana? Misalnya Lebaran tahun ini kan dia pakai udah gorden yang sama, tahun depan dia pasti masa tamunya datang Gordengnya kok sama gordennya gitu? kok sama, misalnya kayak gitu. Kita lagi ngebentuk supaya orang tuh aware sama perasaan kayak gitu. Oh, gitu. Atau misalnya sekedar bikin acara kemarin pas kemarin pas buka puasa bersama gordennya udah putih. Nanti masa berubah dong jadi hijau misalnya kayak gitu. Jadi jadi tema atau jadi background Zoom misalnya kayak gitu. Berarti kamu membuat sesuatu yang tadinya mungkin nggak kelihatan atau nggak penting, tiba-tiba jadi kayak penting gitu ya? Betul, kita harus menyadarkan masyarakat bahwa mereka butuh produk kita. Oh gitu. Ih kok gordengnya masih sama gitu. Betul. Gitu. Pinter. Oke. Terus selain itu apa lagi? Kalau ayam maupun gorden secara brand sih kita lagi ngedeketin secara brandnya. Kita pakai point of view, kita ceritain point of view kita sebagai pemilik bisnis ini, point of view-nya gimana sih kayak gitu. Tapi ada image ini nggak sih? Jadi kayak ini brand apa sih kok ngeluh-ngeluh mulu misalkan? Ada nggak sih bisa jadi stigma tertentu untuk orang-orang tertentu? Bisa, tapi setelah kita ngeluh kan kita kasih solusi. Yang kita tekenin pasti dalam konten itu adalah solusinya. Jangan cuma ngeluh, ngejelek-jelekin customer, tapi habis itu nggak ada solusi atau apa. Betul. Oh, jadi harus ada dua-duanya itu ya. Betul. Oke. Itu masih running semuanya? Kalau nggak ada kamu, ada yang ngejalanin? Kalau untuk di gorden ada, kalau di ayam memang karena masih aku yang di lakuin kamu sih. Ya. Terus dari sekian banyak strategi itu yang paling efektif yang mana? Yang paling efektif sekarang itu ads, kemudian iklan di aplikasi ojol juga, kemudian itu yang paling udah jelas pasti akan membantu ya. Tapi kalau untuk yang kayak influencer TikTok itu masih kadang bagus kadang enggak, tergantung FYP-nya, tergantung ininya. Mending mikro tapi banyak atau yang gede sekalian satu gitu? Kalau TikTok mikro sekarang tapi banyak tuh. Gitu. Berarti spend-nya juga jangan nanggung-nanggung ya, mungkin puluhan atau ratusan sekaligus. Ya tergantung budget. Bisnis masing-masing lah, tergantung budget masing-masing. Paling gede kamu senafsu-nafsunya kamu mau ngeluarin budget marketing tuh kayak ini kayak bagus nih gitu loh. Yang paling gede tuh kamu keluarin berapa? Atau pas kapan gitu? Pas awal-awal itu karena endorse-nya kan yang makro semua waktu itu, Rahel V-nya, Tasya Farasya. Makro ya itu ya? Mereka untuk di Instagram terhitungnya lumayan menuju makro kan gitu. Pernah, kalau Gorden pernah Aurel Hermansyah, itu spend-nya lumayan sih, jutaan juga. Iya, jadi kamu datang kita nanti rumah kamu gordengnya kita pasangin kayak gitu-gitu kan? Iya, kalau gorden. Kalau ayam kita kasih kita bayar sih kalau ayam. Iya. Itu tapi berarti awal-awal tuh kamu masih kayak pingin ngebuktiin juga nih ilmunya kamu gitu ya. Betul. Tapi kalau sekarang udah ketahuan polanya, udah lebih wise gitu ya. Betul. Kalau giveaway ngaruh nggak? Giveaway ngaruh untuk customer lama. Jadi untuk mengingatkan, reminder sama mereka. Nih loh, brand kita masih ada loh, atau brand kita punya produk baru loh, gitu. Iya sih, karena agak sulitnya tadi ya untuk item tertentu kayak misalkan gordeng gitu ya. Nggak semua orang peduli untuk setiap tahun diganti sih. Aku juga rumah boro-boro cat setahun sekali juga kayaknya malas gitu kan. Tapi ada orang-orang kayak lebaran harus baru cat semuanya segala macam ya. Betul. Bener-bener arahnya ke sana. Kalau makanan giveaway gimana? Pernah bikin kontes nggak sih atau apa? Mungkin bisa untuk kalau ada yang mau R&D sama customernya, sama customernya ya. Jadi misalnya mau ngasih resep, tapi kan itu sebenarnya resep harusnya internal ya. Iya. Tapi mungkin bisa konten kayak gitu, kita pernah bikin juga buat yang nge-review ini.
kontennya tinggi, kita bakal kasih giveaway uang sama produk makanannya kayak gitu. Tapi tadi untuk reminder itu sebenarnya malah lebih makanan, karena kan kalau makanan produk habis pakai. Jadi ketika dia udah sering beli, dia udah nggak pernah beli, kita giveaway, dia jadi interest lagi, dia inget nih ada brand ini, dia bisa beli lagi. Lebih ke ngingetin jadinya ya. Tuh. Kita cek juga ada bikin hampers ya. Ini pas lebaran aja atau gimana? Pada saat lebaran, Natal, kemudian waktu Covid kita bikin hampers untuk orang-orang yang ngasih ke teman-temannya yang sakit. Oke, itu jalan penjualannya. Oke banget, itu bagus banget karena memang produk utama kita kan awalnya ayam utuh ya. Jadi dia menang banget di visualnya. Ketika itu di packing dengan bagus, orang benar-benar suka banget sih sama buat itu. ngasih. Betul. Sekarang masih jalan untuk saat Masih ini? tiap ada event besar kita pasti bikin. Untuk lebaran segala macam ya. Tapi ngasihnya apa? Beku berarti ya? Matang, ada yang beku, ada yang matang, tergantung permintaan customer-nya. Dipilih ya, mau matang ada, mau beku ada. Karena kalau beku kan jadinya gimana tampilannya, kan harus masuk freezer juga tuh. Jadi bekunya kita bisa tahan 9 jam di luar sebenarnya. Kita juga cek kamu ada paket DIY. Iya, itu idenya siapa tuh? Kamu juga pastinya dong. Nah, kenapa bikin begitu? Jadi banyak yang minta paket ayam bakar, tapi maunya bakar sendiri. Maunya bakar sendiri. Oke, kenapa tuh? Karena mereka misalnya mau buat acara di villa atau acara keluarganya sendiri, dia pengen bakar-bakar karena udah suka sama bumbunya kan. Tapi kita waktu itu mau ngejaga kualitas. Cuma setelah kita coba develop bumbunya gimana caranya supaya tetap aman, supaya bisa dipakai sendiri, itu kita bikin paket DIY itu. Kalau goreng sendiri dia beli frozen gitu ada? Bisa banget. Iya kan, kadang suka, aku nggak percaya dia minyaknya takutnya hitam misalkan. Ada kan kayak gitu kan, dia pinginnya goreng sendiri. Itu ada juga ya? Ada. Berapa persen mungkin? Kalau sekarang mungkin 70-30 sih. Yang 30% beli frozen, yang sisanya masih lebih suka matang. Kasih dong kita satu poin penting di digital marketing. Sebenarnya tuh orang harus ngapain sih? UKM nih. Harus benar-benar ngikutin tren, itu pasti. Harus ngikutin tren. Tapi tren itu tadi ketemu di tengah, sama bisanya kita apa. Kita nggak perlu maksain misalnya ada tren yang berlaku, tapi kita nggak bisa adjust sama situasi tersebut, nggak bisa juga. Mendingan kita cari dulu nih, competitive advantage kita tuh apa. Setelah kita nemuin competitive advantage kita, itu kita adjust, kita shaping ke arah trennya. Nah itu jadi lebih sesuai, lebih mudah bagi kita juga as business owner-nya, sama lebih mudah juga untuk kontennya untuk naik gitu. Kamu lebih pilih SEO atau sosial media? Sosial media. Usaha apa yang lebih cocok di SEO? Yang target marketnya memang pengguna search engine secara masif ya. Contohnya misalnya yang dia akan search di Google apa-apa Google. Sebenarnya makanan dan lain-lain masih menggunakan itu ya. Cuma target marketku sendiri tuh target market yang lebih cocoknya sama pengguna sosial media. Kalau yang itu yang brandnya mungkin lebih besar. Karena ketika di SEO ini kan budget dan lain-lainnya juga tetap ada dan yang dilawan lebih banyak gitu. Nah, itu harus brandnya udah kuat dulu sih. Kalau aku jadi kamu ya, aku lebih pilih SEO sih untuk hordeng. Nggak tahu kenapa gitu. Oh ya, kalau gorden iya, kalau ayam memang lebih sosial media. Lebih sosial media iyalah. Kalau orang nyari orang lebih apa ya, kalau ini kan dia kan makan tuh kan pingin ganti-ganti ya gitu kan. Tapi kalau hordeng kan case-nya beda. Kadang sometimes dia lebih picky gitu. Mau yang kualitasnya bagus, mau yang ini jasa pasangnya udah include dan lain-lain kan. Nah justru kita sebenarnya SEO kita tetap jalan Kak. Tapi kita juga akhirnya ngisi pasar yang tadi di sosial media belum ada gorden yang jadi top of mind. Justru kita pengen masuk di situ. Karena tadi pengguna yang mempunyai rumah dan bikin gorden itu udah mulai shifting dari yang awalnya Gen X itu jadi milenial sama Gen Z awal. Gimana cara kamu menentukan supplier yang bagus untuk pakai tangan? Kalau supplier itu pertama dari segi kualitas produk kita akan cek dulu. Kemudian yang kedua harga juga sama dia dapat itu dari mana. Apakah dia hanya sekedar supplier yang narik lagi dari orang lain atau dia produksi sendiri. Itu harus kita pertimbangin sih. Kamu gak ada rencana bikin peternakan ayam gitu atau apa? Mungkin ada nanti kali ya. Kamu ada sosok idola nggak? Idola aku yang aku suka banget sama ownernya Haus.
Haus. Mas Gufron Syarif. Kenapa kira-kira? Pak Gufron Syarif ini maksudnya selain dia benar-benar mempertimbangkan aspek benar-benar secara bisnis itu kita harus membantu orang lain kayak gitu. Kayak contoh dia lebih pilih untuk bikin bisnisnya sendiri supaya tidak merugikan kalau seandainya omsetnya turun. Yaitu mungkin dia menolak bisnis opportunity ataupun franchise. Dia pilih pegang sendiri. Terus habis itu juga kalau lagi ada acara atau apa, itu dia pasti supportnya tuh besar banget gitu. Oke, acara-acara sponsorship gitu ya? Acara yang kaitannya sama kemanusiaan, misalnya demo kemarin, itu kan mereka haus kan support 1.000 minuman tuh gitu. Oh, kamu sukanya karena aspek sosialnya itu. Betul. Oke, kamu nggak ngerasa itu mungkin karena bagian dari marketing mereka atau apa? Mungkin aja sih, mungkin Bisa aja. Tapi aja, berarti kan? brandingnya nyampe ke aku. Oh Gitu. iya, oke, berarti brandingnya benar ya, bagus ya. Kamu ada prinsip hidup nggak yang kamu pegang sampai saat ini? Prinsip hidup kita tuh harus hidup seperti talang air. Talang air. Jadi kenapa talang air? Kalau kita talang air itu kan ngalirin air terus ya buat orang lain. Tapi kalau kita ngalirin air terus buat orang lain itu kita ikut basah. Di sini tuh konteksnya tuh rezeki. Kalau kita punya banyak pegawai, kita bisa lebih sukses, itu tuh kita alirin terus buat orang lain karena pasti tuh Tuhan ngasih kita rezeki juga lewat itu. Jadi talang air. Jadi talang air. Ganti dong. Jadi apa tuh? Jadilah hordeng. Waduh, diem dong. Iya ya, apa ya? Coba karang gitulah, apa yang menarik itu kan sesuai usaha orang tua. Bener sih. Jadi estetik, menarik. Gitu. Jadilah hordeng gitu. Gitu. Oke. Terakhir nih, silakan pesan untuk para UKM di Indonesia. Untuk semuanya, kalau misalnya sekarang itu kondisi market tuh memang berubah-berubah, termasuk dari segi kondisi market, dari segi pegawai dan lain-lain. Tapi bukan berarti kita mengeluhkan itu, tapi kita harus beradaptasi sama itu. Baik cara kita menjadi business owner, baik kemudian kita menyusun strategi marketing, itu kita harus beradaptasi sama situasinya. Gitu sih. Alva, thank you udah datang ke podcastnya The Spice Guy. Mudah-mudahan makin berkembang semua usahanya. Sampai ketemu di episode selanjutnya.